pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, program studi kedokteran hewan Universitas Hasanuddin meluncurkan elective course Shelter Medicine dan short course Shelter Medicine. Kedokteran hewan Universitas Hasanuddin menjadi yang pertama meluncurkan mata kuliah ini di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Peluncuran mata kuliah pilihan Shelter Medicine digelar program studi kedokteran hewan Universitas Hasanuddin di Unhas Hotel and Convention, Jumat 21 November 2025. Peluncuran mata kuliah pilihan yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 kedokteran hewan ini menjadi yang pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, dan telah berjalan sejak Agustus kemarin. Shelter Medicine dikenal sebagai cabang ilmu kedokteran hewan yang berfokus pada kesehatan, manajemen, dan kesejahteraan hewan yang dirawat dalam tempat penampungan. Ketua Program Studi Kedokteran Hewan Unhas, Dr. Hewan Dwi Kesumasari, menyebut jika peluncuran mata kuliah ini merupakan bagian dari transformasi akademik menuju kurikulum 2023 di Unhas. Program ini juga terlaksana berkat kerjasama dengan Jakarta Animal Aid Network Domestik Indonesia serta FAWS International Lecture. Awalnya terbentuk mata kuliah ini kita memang dari awal sudah kerjasama sama Jan Domestik Indonesia dan FAWS Internasional. Jadi mereka berkunjung untuk menanyakan apakah bagaimana shelter medicine ini. Jadi kami sih dengan senang hati karena ada mata kuliah yang bisa kita masukkan slotnya untuk shelter medicine ini. Jadi dengan mata kuliah kami yang khusus itu sejak revisi kurikulum 2023 itu kita bisa masukkan ada elective course untuk shelter medicine. Jadi bisa full 16 kali pertemuan untuk hanya membahas tentang shelter medicine, bukan cuma disisipkan dalam satu mata kuliah saja. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Sulawesi Selatan, Dr. Hewan Aminuddin, menilai kehadiran mata kuliah tersebut akan memperkaya pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebagai calon dokter hewan. Sebab hingga kini belum ada dokter hewan khusus yang bertugas di shelter di Sulsel. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan hewan di shelter mesti dilakukan dan PDHI kini melakukan pendekatan kepada pemilik shelter, termasuk melalui program vaksinasi gratis. Senang sekali karena ini kan menambah pengetahuan calon-calon dokter hewan. Ini kalau saya tidak salah yang menerima pelajaran ini di semester 3. Dan kita harap setelah mereka selesai jadi dokter hewan nanti, dia mempunyai pengetahuan banyak tentang shelter. Shelter itu ya penampungan hewan. Nah, sekarang ini shelter-shelter yang ada, termasuk di Sulsel ini, memang belum ada dokter hewan khusus buat dia. Peluncuran Shelter Medicine turut diisi talk show yang juga dihadiri tokoh nasional kesejahteraan hewan, Dr. Hewan Wiwi Bagja, yang menyebut adanya mata kuliah tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan lingkungan dan perlunya peran pemerintah dalam penyediaan shelter. Program yang luar biasa ini, Dr. Mary, Dr. Ann, perintis-perintis di sini. Bagaimanapun ini sesuatu program yang baru, di internasional juga baru, yang ini menunjukkan kepedulian dan peran kepada kepedulian lingkungan. Kan kita tahu di mana-mana kucing naik di rumah sakit sampai banyak, ya kan? Di warteg-warteg, kemudian di perumahan, kotorannya di mana-mana. Apakah tidak ada yang mau bertanggung jawab untuk mengontrol itu? Dan kalau masyarakat nggak bisa mensteril atau apa, karena biaya. Jadi pemerintah harus turun tangan. Harus ada unit yang membantu pada masyarakat agar terjangkau, agar bisa mereka mendapatkan pertolongan, baik pengobatan yang minimum, kemudian di steril, yang paling utama steril lah. Yang jantan dikastrasi, yang betina ya di steril. Nggak bisa cuma jantannya aja semua, nggak bisa. Harus seimbang gitu. Sementara COO Jakarta Animal Aid Network Domestik Indonesia, Dr. Hewan Mary Ferdinandes, berharap peluncuran shelter medicine dapat membentuk calon dokter hewan yang tidak hanya kuat secara keilmuan, tetapi juga mampu menerapkan prinsip kesejahteraan hewan termasuk dalam pengendalian penyakit berbasis animal welfare. Kita bisa membangun generasi yang lebih baik lagi untuk dokter hewan yang juga tidak hanya fokus
hanya fokus pada ilmu kesehatannya, tapi juga fokus pada bagaimana implementasi kesejahteraan hewannya dalam saat dia nanti berpraktek. Yang pertama itu, yang kedua dia juga fokus juga tidak hanya fokus pada penyakit, tapi juga bagaimana sih implementasinya pengendalian penyakit, tapi juga berbasis kesejahteraan hewan, sehingga nanti outputnya mahasiswa kedokteran hewan yang mengambil mata kuliah ini, dia dibekali ilmu yang komprehensif saat nanti dia menjadi praktisi ataupun juga jadi orang yang memiliki otonomi untuk bisa melakukan satu kebijakan. Dia bisa mengambil keputusan untuk kebijakan yang juga berbasis prinsip One Health, One Welfare, atau satu kesehatan, satu kesejahteraan. Program studi kedokteran hewan Unhas berharap dengan adanya mata kuliah shelter medicine mampu menghasilkan dokter hewan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peka terhadap isu kesejahteraan hewan di Indonesia. Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Pemirsa, pengetahuan dan keterampilan kelompok tani terus didorong untuk peningkatan produksi pisang Cavendish. Petani di Desa Borong Palakla, Goa diajari manajemen budidaya komoditas bernilai ekonomi tinggi tersebut. Penyuluhan manajemen budidaya komoditas pisang Cavendish menyasar petani di Desa Borong Palakla, Kabupaten Goa, Jumat 21 November 2025. Ini sebagai upaya menambah pengetahuan dan keterampilan kelompok tani untuk peningkatan produksi pisang Cavendish. Dalam penyuluhan itu menghadirkan materi mulai dari teknik budidaya, pemilihan bibit, pengolahan lahan, pemupukan, hingga teknik pengairan yang tepat. Kelompok tani juga diberikan penjelasan mengenai pengendalian hama dan penyakit, cara panen dan penanganan pasca panen, serta strategi pemasaran baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Para peserta turut dikenalkan pada karakteristik pisang Cavendish yang memiliki tandan besar dengan berat hingga 30 kg, rasa manis, serta permintaan pasar yang tinggi sehingga dianggap sebagai pisang kelas premium. Jadi pada hari ini kita berada di Desa Palakla dalam rangka penyuluhan sebuah kegiatan. Jadi yang pertama itu adalah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani pria. Ini namanya kelompok tani Sipakan. Jadi kita memberikan penyuluhan tentang bagaimana teknik budidaya, kemudian bagaimana manajemen tanaman yang baik, kemudian juga tentang pemasarannya secara lebih lanjut. Kemudian untuk kelompok tani wanita nanti akan diberikan penyuluhannya oleh Ibu Mufida dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, itu memuat tentang bagaimana cara-cara pengolahan pisang Cavendish tidak hanya dalam bentuk segar, jadi ada bentuk keripik, puding, maupun juga cake, sehingga nanti petani itu kalau sudah menghasilkan buah pisang ini kan 1 hektar itu ada 20 tanaman. Nah ini kalau satu kali berbuah semuanya, tentunya kalau tidak terserah kita mesti punya ide bagaimana cara melakukan variasi produk berbasis pisang. Jadi ini saya kira sangat penting mereka tidak hanya menjual dalam bentuk segar, tapi juga dalam bentuk olahan sehingga mudah untuk dipasarkan, lebih luas juga nanti pasarnya, kemudian juga nilai ekonominya menjadi lebih tinggi. Selain teori, peserta juga mendapatkan praktik langsung mengenai cara memilih bibit sehat, teknik perbanyakan, dan pengolahan produk berbasis pisang seperti keripik dan puding agar hasil panen dapat memiliki nilai tambah. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi produk. Kalau untuk hari ini ada kelompok tani Sipakainga, kemudian kelompok wanita tani. Jadi masing-masing itu kelompok ada 20 anggota. Jadi mencakup 20 kepala keluarga ya. Nah itu mereka juga punya lahan yang cukup luas di Desa Borong Palakla ini, sehingga untuk penyebaran 2.000 bibit pisang itu tidak menjadi masalah. Beragam materi tersebut untuk memperkuat kapasitas kelompok tani dalam mengelola pisang Cavendish secara berkelanjutan. Nantinya penguasaan teknologi budidaya, pengolahan, dan pemasaran mampu meningkatkan produktivitas, memaksimalkan nilai jual, dan memperluas akses pasar hingga ke tingkat nasional dan ekspor, yang berdampak langsung ke petani. Rahmati Ardi, Unhas TV.
Pemirsa, Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin menggelar simulasi penindakan force down atau pemaksaan mendarat terhadap pesawat asing. 2 pesawat tempur Sukhoi dikerahkan untuk melakukan force down. Satrat Kosek 2 menerima laporan keberadaan pesawat asing tanpa flight clearance yang ditetapkan sebagai LASA X. Laporan diteruskan hingga Pangkoops Sudnas memerintahkan 2 pesawat Sukhoi Skuadron Udara 11 melakukan scramble dan intersepsi. Setelah identifikasi pesawat dinilai tidak memiliki izin dan diperintahkan melakukan force down ke Lanut Sultan Hasanuddin. ATC MATSC mengatur prioritas pendaratan, sementara Lanut menyiapkan unsur pengamanan terbuka, tertutup, Pasgat, POM AU, Intelpan, Hanlan, Kesehatan, Crash Team, dan tim lintas instansi seperti imigrasi, bea cukai, dan karantina. Pesawat LASA X yang dipaksa mendarat diamankan dan dilakukan pemeriksaan kabin oleh Kopasgat K9 Satpomau. Seluruh awak dan penumpang dibawa ke Crisis Center untuk pemeriksaan lanjutan seperti kesehatan, dokumen penerbangan, aspek hukum, intelijen, serta teknis pesawat. Hasil pemeriksaan dilaporkan ke Pongkadau 2 dan Pongkoops Sudnas dan penyidik TNI AU menindaklanjuti proses hukum pelanggaran udara. Komandan Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Marsikal Pertama TNI Arifaini Nurwianto, menjelaskan jika latihan ini bertujuan memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur pertahanan udara dalam menangani pelanggaran wilayah udara segera cepat, sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keselamatan penerbangan nasional. Latihan tersebut juga menjadi bagian dari kesiapan menghadapi rancangan Undang-Undang Peraturan Udara Nasional. Sebab 3 bulan lalu, Komisi 1 DPR RI telah berkunjung ke Lanut Sultan Hasanuddin untuk memastikan seluruh lanut di Indonesia siap melaksanakan aturan tersebut. Skenario yang kedua menyangkut ancaman saat ini, menyangkut perubahan dinamika lingkungan strategis yang sangat besar. Ancaman itu banyak bisa berupa konvensional, ancaman non-konvensional maupun asimetrik, yang mana bahwa itu menyikapi, membuat pemerintah untuk bisa mengikuti ancaman tersebut dengan menyusun sebuah undang-undang, dan kita di sini diperintahkan untuk bisa melaksanakan undang-undang yang saat ini sudah disusun dan akan disahkan, yaitu Peraturan Ruang Udara Nasional yang 3 bulan lalu Komisi 1 juga sudah datang, satu tim 14 orang datang ke Lanut Sultan Hasanuddin untuk mengkonfirmasi apakah apabila undang-undang itu disahkan tahun ini, lanut-lanut di TNI Angkatan Udara di seluruh Indonesia apakah sudah siap? Apakah undang-undang itu sudah rasional, apakah bisa diimplementasikan? Kita tunjukkan hari ini bahwa seluruh Pangkalan TNI Angkatan Udara di Indonesia sudah siap untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Marsikal Pertama Arifaini menambahkan simulasi force down menegaskan komitmen TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia. Zulkarnain Jumar Taufik, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, ada satu produk inovasi Universitas Hasanuddin bernilai tinggi, yakni coklat premium Hadin yang dihasilkan dari riset seorang dosen. Seperti apa coklat premium yang menjadi salah satu produk unggulan kampus merah itu dibuat? Berikut liputannya. Kalau untuk risetnya sih dari inventornya sendiri, yaitu Prof. Salengke yang ada di Fakultas Pertanian. Sekarang jadi fakultas baru, Patepa apa namanya gitu. Beliau adalah inventor dari produk coklat ini, yang dimana awal mulanya dirintis dari tahun 2014. Pada saat itu yang menjabat rektor itu adalah Prof. Idrus Paturusi, yang memberi dana untuk pembelian alat-alat coklat ini.
Kenalkan, nama saya Haikal, salah satu staf di Direktorat IBT-STP. Kebetulan menangani di pengolahan coklat juga. Pada dasarnya kita memiliki coklat yang yang premium, di mana bahan bakunya itu ya kita memang pilih dari kualitas biji kakao yang sudah terfermentasi, yang dimana kualitas biji fermentasi dibandingkan non fermentasi itu sangat jauh beda kualitasnya. Kalau yang fermentasi sendiri memiliki aroma yang begitu kuat, rasa coklatnya dan cita rasanya yang cukup khas. Biji kakao pilihan yang dibeli dari petani lokal disortir terlebih dahulu untuk memastikan hanya biji fermentasi yang digunakan. Biji kemudian masuk ke mesin sangrai selama kurang lebih 16 menit sebelum didinginkan dan dipisahkan dari kulitnya. Tahap berikutnya adalah proses penggilingan hingga menjadi pasta coklat yang kemudian diformulasikan berdasarkan jenis produk yang ingin dihasilkan. Untuk produk coklat kita sendiri itu ada 2 varian, ada dark coklat sama milk coklat. Di mana dark coklat sendiri ya untuk penentuan levelnya ada yang 60%, 65%, bahkan ada yang 90%, tergantung pesanan konsumen. Cuman yang ada di kita itu baru 65% coklatnya. Kalau untuk milk coklat sendiri, yaitu ada bahannya itu ada pasta coklat, ada lemak kakao sama susu. Kalau untuk milk coklat, kalau untuk membedakannya sama dark itu tidak memiliki susu. Menurut staf Direktorat IBT-STP, Haikal, biji kakao fermentasi sengaja dipilih karena aromanya yang jauh lebih kuat dan memiliki cita rasa yang khas. Usai suhu coklat diturunkan hingga 30 derajat Celcius, coklat kemudian dicetak, didinginkan, dan dikemas. Coklat premium Hadin kini memiliki 2 varian utama, yaitu dark coklat dan milk coklat. Untuk dark coklat tersedia kadar 60 hingga 65%, sementara varian dengan kadar 90% juga disiapkan sesuai permintaan konsumen dengan memegang teguh kualitas rasa dan aroma. Mungkin ada beberapa yang ini menggunakan biji fermentasi di luar, tapi kita pure betul-betul jaga kualitas biji yang kita terima dari petani yang betul-betul fermentasi, yang dimana ya kualitas dan harganya pasti sangat jauh beda sih antara fermentasi sama yang tidak. Artinya kita memang menghasilkan coklat yang betul-betul premium. Pemirsa, Universitas Semarang sukses menggelar prosesi wisuda ke-74 pada Rabu 19 November 2025. Sebanyak 432 lulusan resmi dilepas, terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Dilaksanakan di 2 tempat sekaligus, yaitu Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Auditorium Profesor Haji Muladi, SH. Momentum ini menjadi penanda berakhirnya masa studi formal, sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan di tengah masyarakat. Rektor USM Dr. Supari STMT membuka langsung prosesi wisuda dengan pesan inspiratif mengenai makna perjuangan pasca kelulusan. Ia menambahkan bahwa predikat akreditasi unggul yang diraih USM menjadi bukti keseriusan kampus dalam meningkatkan mutu pendidikan. Langkah-langkah strategis ditempuh untuk menjadikan USM tidak hanya sebagai pusat pendidikan, pusat pengajaran, tetapi juga menjadi pusat pemikiran, menjadi agen perubahan wilayah yang berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, bahkan dunia, melalui kolaborasi, inovasi, dan implementasi IPTEK. Meliputi penataan organisasi, kepemimpinan baik bagi mahasiswa maupun pimpinan USM, riset, ini sejalan dengan pesannya Mas Adrial di bulan Mei. Risetnya juga mesti dibawa ke sana yang berdampak, pengabdian kepada masyarakatnya juga yang real di masyarakat, dan kurikulum outcome based education sudah disusun berorientasi pada dampak, agar menghasilkan lulusan
berintegritas yang kiprahnya memiliki dampak positif nyata di. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Haja Kesi Wijajanti SEMM, turut memberikan pesan bagi para lulusan. Ia menegaskan pentingnya kemampuan beradaptasi di tengah perubahan dunia kerja yang semakin cepat. Ketangguhan bertahan bukan ditentukan oleh kecerdasan atau kekuatan semata, tetapi kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dari pendapat Einstein, dunia kerja modern membutuhkan generalis. Untuk itu, para wisudawan-wisudawati, janganlah terjebak dengan hanya satu keahlian yang sempit saja yang saudara unggulkan atau fokuskan. Tetapi transfer knowledge, keahlian yang kita dapat dan kita bisa transferkan, itu untuk merespon perubahan-perubahan yang ada. Dengan berakhirnya prosesi wisuda, para lulusan Universitas Semarang kini bersiap memulai perjalanan baru, membawa semangat dan harapan untuk berkontribusi lebih luas di masyarakat. Dari Semarang, tim liputan USM TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.